Sumpah aku hampir pengen nangis wah abis nonton trailer terbaru One Piece live action yang bener-bener bikin hati ini tuh kayak gak karuan saking senengnya gitu wah. Dan trailer terbaru yang exciting ini bareng info lain dari lini animasi bakal gue obrolin di lini animasi bareng gue BM si karakter magang. Well, meski dari jauh-jauh udah dijadwalin ya sama Netflix, tapi kok rasanya trailer terbaru One Piece live action season 2 yang muncul di tahun kuda kayu alias Imlek kali ini jadi kayak angpau istimewa ya buat para nakama. Apa mungkin ini gara-gara efek Sio kuda kayu yang katanya nggak bawa kegembiraan? Wait, malah bahas Sio. Langsung aja bahas trailernya, apa sih? Jadi trailer yang diupload Netflix di hari Selasa kemarin ini bisa gue bilang nyajiin berbagai sneak and peek yang bener-bener ger banget. Dimana dari awal video sampai akhir kita kayak dikasih berbagai sneak and peek yang gak terlalu revealing, tapi malah bikin makin penasaran sama seriesnya nanti. Dan kalau lu nakama sepuh yang udah tahu banget sama seluk-beluk dunia One Piece ya, sama kayak season sebelumnya bakal banyak banget selipan-selipan yang pastinya kalian kenal, tapi di versi dunia nyata yang bikin referensinya tetap fresh tanpa dipaksa-paksa. So, kita mulai dari mana ya? Oke, dari scene-nya dulu deh. Dimana dari menit awal trailernya diputar, kita udah disuguhin sama berbagai scene yang buat gua pribadi bikin merinding saking deketnya sama versi anime dan manganya. Kayak adegan Luffy yang manjat gunung drum demi ketemu Dr. Kureha buat nyembuhin demamnya Nami, Going Merry yang ngelewatin Reverse Mountain buat masuk Grand Line, perjalanan mereka ke Little Garden sama pertemuan Luffy dengan Labun. And ini tuh belum dihitung sama momen-momen lain yang gak kalah exciting menurut gua. Kayak scene pertarungan Zoro sama Croco Barbecue Works di Whiskey Peak, pertemuan pertama kru topi jerami sama para eksekutifnya, sama adegan raksasa dari Elbaf yang lagi ancang-ancang buat ngelawan ikan mas raksasa di Little Garden. I mean, The One Piece! The One Piece is real! aduh, pokoknya kalau gue jelasin lebih detail lagi takutnya bakal jadi spoiler sih. Dan dari trailer satu ini juga ada beberapa hal yang gue suka sih dari segi penyajiannya. Soalnya selain ngasih fanservice yang nostalgic buat sobat nakama sepuh, di sisi lain momen exciting yang ditampilin di trailer ini tuh nggak bikin penonton non anime sama manga sampai overwhelming atau kena spoiler gitu. Dan dari segi CGI, VFX sama setting tempat pun emang udah nggak bisa dikomentarin lagi sih adaptasi versi Netflix ini, karena saking bagus dan jor-jorannya mereka buat bikin macam-macam efek khusus, ledakan, sampai makhluk yang gak cuma serem tapi punya sisi lucu dan kocak, sama promnya yang niat banget. Yang gak seniat film Azrak yang dengan kesadaran penuh naruh lampu taman buat senjatanya A.A. Gatot ngelawan kejahatan. Gak lupa ada juga tulang punggung dari adaptasi ini, yaitu para aktor sama aktris pilihan Oda yang nge-carrier nih series lewat acting maksimal mereka. Kayak Inaki Godoy, Makenyu, Emily Rudd, Jacob Romero, sama Taz Kyler yang abis-abisan meranin dan ngejiwain semangat kru topi jerami, meski pada akhirnya ada aja yang kagak puas. Well, speaking of kagak puas, berkaca dari season sebelumnya sih, gua nggak tahu ya apa pihak produksi bakal ngelakuin hal yang sama dengan nambahin atau mempercepat beberapa elemen di cerita kayak Kobe yang tiba-tiba udah jadi Marine meski seharusnya masih masa training, atau Garp yang langsung muncul meski sebenarnya belum perlu. Tapi kalau ngelihat keseluruhan seasonnya kemarin dan beberapa komen di medsos, kayaknya perubahan kecil kayak gini malah bikin live actionnya lebih fresh dan lebih logis sih dari segi pacing story-nya. And balik lagi, yang ngawasin kan Bapak Oda ya, jadi aman loh ya. Ya pokoknya dari berbagai segi kayaknya wajar kalau One Piece versi Netflix ini tuh disebut salah satu adaptasi yang sukses banget jadi live action. Saking faithfulnya sama materi utama dan gak takut juga loh buat improv dan nge-upgrade keseluruhan cerita. Proper banget lah. Legit. Oke, masih ngomongin soal One Piece, gua nggak bisa nampik ya kalau tugas CGI sama VFX artis di Mari itu emang berat banget guys. Soalnya selain effort dari aktor sama stuntman-nya yang nggak main-main ya, peran CGI sama VFX artis di Mari itu kayak jadi tulang punggung juga nggak sih yang nopang nih series biar bisa faithful sama adaptasinya. And kalau ngelihat dari beberapa BTS, bukan boyband, BTS studio animasi, prosesnya tuh bisa sampai berminggu-minggu bahkan bulanan cuma buat bikin beberapa scene jadi kelihatan lebih nyata
dan dinamis, Wak. Dan gue yakin sih ini semua tuh bakal jadi lebih susah buat dibikin kalau artisnya aja nggak ngerti atau nggak punya fondasinya sama sekali, alias ilmu dasar. Ilmu dasar yang bisa lu dapetin dengan metode belajar yang lama dan ngebosenin, atau bisa lu bikin lebih menarik, cepet dan ramah di kantong dengan ikut instant masterclass Today's Workshop Maring Animasi. Dari kelas 3D Animation Introduction, Product Animation, sampai yang paling dicari-cari nih, 3D Instant Mocap bisa lu pelajarin cuma 2 hari doang dengan materi yang gampang dan beginner friendly, and diajarin sampai paham sama mentor yang ramah bingits. Dapat bimbingan sampai ngerti, gercep cuma 2 hari, and ramah pemula lagi. Terjangkau, enteng banget gak sih? So, mumpung masih ada kuota, buruan deh booking kelasnya biar nggak ketinggalan kelas kilat dari Instant Masterclass Maring Animasi. Cek link tertera and daftar segera. Ditunggu ya. Well, selain kabar exciting tadi, sayangnya gua juga punya kabar yang kurang ngenakin dari dunia artis, khususnya yang berhubungan sama aset per-VTuberan. Well, singkatnya sih, dari Januari kemarin, which is udah rada lama ya, gua mulai ngedengar beberapa kabar khususnya di Twitter yang nyebutin adanya sindikat penipuan yang nargetin artis sama klien yang pengen bikin atau beli desain avatar VTube. Dan ini gue dapat dari beberapa sumber, salah satunya akun X VTuber Zinoa yang ngejelasin panjang lebar soal masalahnya. Intinya sih dia bilang ya ada beberapa open commission yang ternyata dipegang sama grup scamming yang basisnya tuh di Indo sama Thailand dengan modus yang busuk banget. Di sini si Zinoa itu bilang kalau dia sempat kena tipu getah sama akun komisi yang nawarin jasa bikin avatar, tapi ternyata malah diakal-akalin karena setelah telusurin ketahuan kalau pertama akun komisi ini dipegang grup scam yang gak bisa ngegambar sama sekali. Kedua, pesanan komisi dia dikiloin lagi di Facebook sama DeviantArt. Dan ketiga, artis asli yang dikerjain sama nih grup scammer ternyata dibayar rendah dibanding harga komisi si penipu, alias kena tipu getah juga, wah. Well, info lain juga gue dapat dari laman YouTube Friendly Neighborhood Artist yang dengan panjang lebar ngejelasin gimana skema sama modus penipuan yang dilancarin sama nih grup busuk. Intinya sih kalau gue ngutip dari salah satu link yang dia sediain, which is bisa lu akses di kolom deskripsinya ya. Ketahuan tuh kalau grup satu ini tuh make AI buat ngejar target yang nggak ngotak, ngejual balik hasil komisi tanpa izin, dan ngepekerjain anak di bawah umur buat jadi artis tapi dibayar seenak jidat, didorong deadline terus, bahkan sampai di guilt trip buat masuk rekrutmen. Wah, pokoknya parah deh. Gua nggak nyangka gitu kalau Black Company tuh nggak cuma di anime doang, tapi di Mari juga ada. Tapi di satu sisi gue nggak bisa nyangkal ya kalau yang begini tuh emang senormal dan sebiasa itu. Bahkan hampir nggak kesentuh pihak berwajib sama sekali. Well, sebenarnya masih banyak yang bisa gue sebutin ya soal praktek busuk satu ini. Tapi beberapa akun yang gue sebutin tadi sebenarnya udah bisa jadi sumber utama kalau lu penasaran banget sama kejahatan kayak gini. Ya hitung-hitung biar lu nggak kena tipu getah juga ya. Knowledge. Oke, itu dia 2 info terbaru dari lini animasi sama pop kultur yang bisa gue sampein di lini animasi kali ini. Sekali lagi makasih banget buat kalian yang nonton, dan kalau ada info lain, sanggahan, atau cuma mau ngobrol bisa banget tulis di komentar karena pastinya bakal gue baca dan bales guys. Jangan lupa juga buat ikutin keseruan Peggy si astronot magang dalam petualangan dia nyelesain berbagai tugas kocak dan rada ngeselin di planet antah berantah bareng Profesor Bear dan Penny si friend enemy di Astro Peggy. So seperti biasa, leave like, share, and subscribe buat dukung channel Maring Animasi biar bisa terus ngasih info dan edukasi seputar dunia animasi. Gua BM cabut dulu. Bye bye.